hari ini merupakan pengibasan pembelajaran mendalam dari kami Sekolah Tegar Harapan Bangsa, yang mana merupakan hasil dari kegiatan kami mengikuti BIMTEK pembelajaran mendalam. Nah, kami implementasikan, kami bagikan kepada sekolah-sekolah TK yang ada di Kecamatan Banyumas dan Pagelaran Utara. Nah, melalui kegiatan ini nanti diharapkan semuanya memahami apa itu kerangka pembelajaran mendalam, kemudian bagaimana dalam implementasi pembelajaran mendalam, serta kita juga akan belajar nanti pemanfaatan digitalisasi sekolah atau IFP, Interactive Flat Panel. Kita akan belajar bersama dalam pemanfaatan fitur-fitur yang ada di dalam IFP. Nanti secara operasional, bagaimana kita cara mengoperasikannya, terus kemudian bagaimana kita cara menggunakan papan interaktif ya, terus kemudian kita masuk ke dalam ruang belajar, yaitu ruang murid. Nah, dengan harapan kita selalu bereksplorasi, ya, berkolaborasi dengan semuanya yang hadir di sini untuk mengikuti kegiatan pengibasan di sekolah kami ini. Sekali lagi, mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, SDM kita, sebagai kompetensi kita sebagai pendidik PAUD. Baiklah, di sini saya Mary Anggraini. Di TK ini saya mengampu kelas B. Saya dan Ibu Puput sudah melakukan kegiatan pembelajaran mendalam sekitar 4 bulan lebih. Jadi nanti ini presentasinya bergantian. Kebetulan saya duluan yang data. Oke, selanjutnya. Nah, di sini pembelajaran mendalam. Apa ya Bu ini pembelajaran mendalam? Jadi pembelajaran mendalam itu pendekatan yang bertujuan membentuk pemahaman utuh pada siswa, yaitu bukan sekedar menghafal. Pendekatan ini menekankan pada proses yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui integrasi pola pikir kognitif, olah hati, olah rasa, olahraga. Atau boleh juga pembelajaran mendalam adalah pendekatan secara holistik dengan 3 pilar utama: berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Atau boleh juga dengan jargonnya mendalam. Entah itu bintang, tepuk tangan, atau berubah tanda tangan kita sendiri. Biasanya anak-anak senang banget Bu, kita kasih bintang, kita kasih tanda tangan kita. Selanjutnya pemberian makna melalui refleksi. Di sini kita bisa menanyakan anak secara langsung, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman bisa menyelesaikan pengalaman belajar? Di sini ada memahami, mengaplikasikan, merefleksikan. Setiap kita setelah pembelajaran kita harus memahami seperti apa karakter anak dan seperti apa kebutuhan anak. Yang kedua, kita harus mengaplikasikannya agar anak tidak mudah bosan. Biasanya anak kalau kita belajar yang gitu aja kan monoton, anaknya mudah bosan. Ini adalah RPP dari kita selama dari bulan Juni sampai bulan Desember ini, kurang lebih 4 bulan. Ini bentuk RPP-nya seperti yang dikatakan oleh Bu Mary. Di sini sebenarnya sama saja, cuman tujuan pembelajaran. Di sini kita tujuan pembelajaran modul kita pun sebelumnya sudah ada tujuan pembelajarannya ya Bu. Lalu di sini dimensi pembelajaran. Nah, di sini ada penilaiannya. Di sini kita menggunakan dimensi profil kelulusan. Kalau di sini tujuan pembelajaran, ini checklist bermakna dan menggembirakan, tempat dan waktu, deskripsi fakta yang teramati oleh guru, dan foto berseri. Tepuk tangan lebih meriah, lebih meriah, lebih kuat, lebih mantap. Ya, luar biasa semuanya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan terkait dengan pemanfaatan digitalisasi ya. Di sini kita sama-sama untuk meningkatkan dalam perubahan pola pikir bertumbuh. Nah, di sini
kerangka pembelajaran mendalam, sebelum pemanfaatan digitalisasi tadi sudah disampaikan oleh Bu Mary dan Bu Puput bahwa kerangka pembelajaran mendalam itu ada 4 besar yang harus kita pahami. Ya. Yang pertama ini pedagogis, tadi sudah disinggung dan dijelaskan. Ya. Yang kedua, bagaimana lingkungan belajar. Lingkungan belajar di dalam kelas, di luar, di halaman, ya, itu lingkungan belajar. Ya, di sini. Serta untuk namanya lingkungan belajar itu bukan hanya ini aja, tetapi daya dukungnya, lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan. Nah, itu salah satunya untuk mewujudkan hal ini, ya. Ada 4 kerangka besar. Nah, kemudian kemitraan pembelajaran. Nah, kemitraan pembelajaran sekali lagi, sekolah ada namanya kemitraan orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Ada 4 kerangka besar yang ini nanti adalah sebuah proses yang untuk menunjang keberhasilan pendidikan bermutu. Ya, pendidikan bermutu untuk semua. Nah, itu. Nah, yang keempat ini pemanfaatan teknologi digital. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Misalnya gambar, gajah misalnya. Nah, wow, gajahnya bagus banget. Nah, ini tangkap layar dulu ya. Ini nanti yang akan kita ambil gajah ini. Ini, ya kan? Diutarakan gambarnya, ya kan? Nah, kemudian di checklist. Nah, ketemu gambar gajah. Apa ini anak-anak? Gajah. Ayo coba, gajah itu hurufnya apa aja? Nah, Ibu. Misalnya, kok tulisan elek ya, jenenge si bocah. Dalam ruang pendidikan ini, ya, ada ruang BPK, ada ruang murid, ada ruang sekolah, ada ruang publik, orang tua. Nah, kita ke ruang murid. Kalau yang lain-lainnya seperti menulis atau papan tulis yang sering udah ada di sini, belum kan? Siap. Beri tepuk tangan. Sama seperti di HP ya, Ibu ya. Ya, Insta. Seperti ini Bu, misalkan ini sapi. Nah, ini kan ada pensil gitu ya Bu. Nanti anak-anak bisa kita bermain sulap terus kita sini juga gitu. Gitu. Seperti itu. Sudah ya Bu, ini untuk kelas yang B, untuk TK yang A ada sendiri juga. Misal kita mau mengerjakan ini, anak-anak mau dikasih tugas menghitung objek, misalnya menghitung gambar. Jadi dari Google kita bisa masukkan gambarnya ke papan tulis, kemudian dihitung. Misalnya ini berapa? 4, yang dilingkari angka 4-nya. Ya pokoknya di dalam sini nanti ada game edukatif yang bisa dicoba-coba oleh anak-anak. Misalnya nanti misalnya ada kayak benda-benda tadi, kemudian jumlahnya yang mana, misal jumlahnya 3, diklik angka 3, celing gitu. Find the object that looks like a pentagon. Find the object that looks like a pentagon. Cari objek yang bentuknya kelihatan besar. Pendidikan bermutu untuk semua. Guru Beda Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sebagai guru PM, alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan pengimbasan implementasi pembelajaran mendalam kepada IGTKI Kecamatan Banyumas dan Pagelaran Utara. Dan dalam melakukan pengimbasan kami mendapatkan refleksi dan umpan balik yang alhamdulillah sangat baik karena para guru dapat mendengarkan atau mencerna secara baik penyampaian materi dari kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Anggraini selaku guru PM hari ini telah melakukan implementasi pembelajaran mendalam kepada guru TK Kecamatan Banyumas dan Pagelaran Utara, di mana saya sudah mendapatkan umpan balik tentang kegiatan pengimplementasian pembelajaran mendalam, di mana guru-guru sangat bersemangat dan akan melakukan pengimbasan di sekolah masing-masing. Mereka sangat senang mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sebagai perwakilan dari TKI Fidyah Mandiri, nama saya Nur Isnaini, merasa bersyukur, merasa gembira bahwa TK Harapan Bangsa mengadakan pengimbasan implementasi pembelajaran mendalam pada hari ini yang membawa banyak materi, membawa banyak ilmu, dan dari kegiatan pembelajaran mendalam serta pengaplikasian IFP kepada kita semuanya anggota IGTKI Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Pagelaran Utara. Semoga ilmu yang kami dapat pada hari ini akan bermanfaat dan akan diaplikasikan ke lembaga kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Tustianti, perwakilan dari TK Aisyah Margosari. Saya mengucapkan terima kasih kepada TK Harapan Bangsa yang telah mengimplementasikan tentang kegiatan pembelajaran mendalam dan tentang IFP. Dengan kegiatan ini saya lebih paham, lebih banyak memahami tentang pembelajaran mendalam dan fungsi IFP yang lebih banyak lagi. Semoga nanti kedepannya saya bisa mengimbaskan, menggunakan ilmu yang telah saya dapatkan hari ini di lembaga saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rohmatul Muyasaro. Saat ini saya sedang mengikuti pengimbasan implementasi pembelajaran mendalam di TK Harapan Bangsa Banjarjo. Melalui kegiatan ini saya sebagai pendidik sangat berterima kasih karena materi yang disampaikan sangat relevan dengan keadaan saat ini. Saya harap materi yang diberikan saat ini bisa memberikan dampak yang lebih baik lagi bagi saya dan bisa dipraktekkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Siti Masroh dari TK Dewi Sartika. Saya di sini merasa memahami dari penjelasan yang saya dapatkan hari ini dari pengimbasan implementasi pembelajaran mendalam dan juga materi tentang penggunaan IFP ini yang tadinya saya belum bisa mengaplikasikan secara menyeluruh. Dengan adanya praktek langsung di TK Harapan Bangsa ya hari ini, jadi saya bisa memahami dan bisa menggunakan secara lebih banyak lagi di ruang guru dan ruang murid ya, lebih banyaknya seperti itu. Jadi bisa berguna, benar-benar bisa bermanfaat hari ini dalam materi yang telah disampaikan oleh pemateri tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.